Pernah jadi raja Android, kini tinggal kenangan. Inilah kisah HTC. Brand yang pernah mengguncang dunia masuk Indonesia lalu hilang bersama warisannya. Bayangkan sebuah pagi di tahun 1997 di sudut kota Taipei, Taiwan. 3 sosok visioner, Cher Wang, Peter Chow, dan H.T. Chow berkumpul dengan satu mimpi, menciptakan sesuatu yang akan mengubah dunia. Dari ruang rapat sederhana lahirlah HTC, High Tech Computer Corporation. Mereka bukan sekedar ingin membuat ponsel, tapi ingin menantang batas teknologi, membawa inovasi ke tangan semua orang. Cher Wang, putri dari Taipan Formosa Plastic Group, dikenal sebagai sosok pekerja keras dan visioner. Ia bukan sekedar pewaris, tapi pejuang yang membangun HTC dari nol, menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kerja keras yang ia pelajari sejak kecil. Bersama Peter Chow, seorang elektronik berdarah Burma yang penuh determinasi, dan H.T. Chow, mereka membentuk trio maut yang kelak akan mengguncang industri teknologi dunia. Awalnya HTC hanyalah perusahaan ODM. Mereka merancang dan memproduksi perangkat untuk merek lain, dari laptop, PDA hingga ponsel berbasis Windows Mobile. Mereka belajar memahami pasar, membangun reputasi sebagai produsen perangkat berkualitas tinggi. Namun mimpi mereka lebih besar, membawa nama HTC ke panggung dunia. Strategi awal HTC sangat cerdas. Mereka membangun pondasi lewat kemitraan dengan raksasa seperti Compaq, HP, dan Microsoft. HTC juga pernah menjadi otak di balik Compaq iPad, salah satu PDA paling sukses di awal 2000-an. Mereka juga pionir dalam mengembangkan perangkat sentuh dan nirkabel jauh sebelum tren touchscreen meledak. Pada 2006, HTC mengambil langkah berani, meluncurkan produk dengan merek sendiri, dimulai dengan HTC Titan. Ini bukan sekedar perubahan logo, tapi transformasi budaya dari perusahaan di balik layar menjadi brand global. Mereka memperkenalkan tagline Quietly Brilliant, menekankan inovasi tanpa banyak bicara, percaya bahwa kualitas produk akan berbicara sendiri. HTC juga dikenal dengan investasi besar di riset dan pengembangan. Hampir 30% karyawan mereka adalah insinyur R&D dan mereka rutin mengalokasikan 3 hingga 5% pendapatan untuk inovasi. Mereka percaya hanya dengan inovasi berkelanjutan, HTC bisa bertahan di industri yang bergerak sangat cepat. Tahun 2008 menjadi titik balik. HTC bergabung dengan Open Headset Alliance dan bekerjasama dengan Google untuk meluncurkan HTC Dream, T-Mobile G1, ponsel Android pertama di dunia. Inilah momen ketika HTC bukan lagi sekedar pemain, tapi pionir yang membuka jalan bagi era smartphone modern. HTC tak berhenti sampai situ, mereka terus meluncurkan inovasi. HTC Hero dengan Sense UI yang personal, HTC Desire yang menjadi idola, hingga HTC Evo, 4G ponsel pertama di Amerika Serikat. HTC juga menjadi partner utama Google dalam proyek Nexus One yang membuat mereka memiliki reputasi yang kuat sebagai inovator sejati. Ekspansi global HTC sangat agresif. Mereka masuk ke pasar Amerika, Eropa hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada 2011, HTC menjadi vendor smartphone terbesar di Amerika Serikat, mengalahkan Samsung dan Apple dengan pangsa pasar hingga 24%. Mereka juga masuk dalam daftar top 100 best global brands. Versi Interbrands menjadi brand Tiongkok pertama yang meraih penghargaan ini. Di Indonesia sendiri, nama HTC mulai dikenal luas pada 2009 dengan peluncuran HTC Magic, ponsel Android pertama yang resmi masuk ke Indonesia. Bersama Telkomsel, HTC Magic dijual seharga Rp6,5 juta. Lengkap dengan paket data dan micro SD sebesar 8 GB. Pada masanya, fitur layar sentuh, trackball, dan antarmuka Android terasa sangat futuristik. HTC juga membawa model-model ikonik lain seperti HTC Desire, HTC One X, hingga HTC One M7.
Seri HTC One terutama M7 menjadi simbol kemewahan dan inovasi dengan material unibody aluminium, speaker stereo, boom sound, dan kamera ultra pixel yang revolusioner. Di Indonesia, HTC dikenal sebagai brand premium, menawarkan pengalaman berbeda dari kompetitor yang masih bermain di segmen plastik dan desain konvensional. Ekspansi HTC di Indonesia semakin kuat dengan peluncuran varian HTC One Mini, One Max, dan One Dual SIM pada tahun 2013. Mereka mencoba menjangkau berbagai segmen dari premium hingga menengah. Namun, persaingan di pasar Indonesia sangatlah ketat. Apalagi dengan kehadiran Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Vivo yang agresif dalam promosi dan distribusi. Puncak kejayaan HTC terjadi antara 2010 hingga 2012. Mereka dikenal sebagai trendsetter desain dan teknologi. HTC One M7 misalnya mendapat pujian global berkat desain unibody aluminium, layar Full HD, dan kualitas audio boom sound yang menggebrak pasar. Kamera ultra pixel pada M7 juga menawarkan performa low light yang belum pernah ada sebelumnya. HTC Sense UI menjadi ciri khas, menawarkan pengalaman pengguna yang personal dan intuitif, jauh sebelum Android stock menjadi tren saat itu. HTC juga pionir dalam fitur kamera seperti zoom yang memungkinkan pengguna merekam momen dalam bentuk klip pendek dan membuat highlight otomatis. Kolaborasi dengan Beats Electronic membawa kualitas audio premium ke smartphone, menjadikan HTC sebagai pelopor integrasi audio high fidelity di ponsel. HTC juga meraih berbagai penghargaan internasional termasuk Device Manufacturer of the Year dari GSMA pada 2011 serta berbagai penghargaan desain dari Red Dot dan IDEA. Secara finansial tahun 2011 adalah tahun emasnya HTC. Mereka mencatat pendapatan hingga 455 miliar Taiwan dolar atau sekitar 15 miliar US dollar dengan laba bersih 62 miliar Taiwan dolar. Dan return on equity 70%. Mereka menjadi vendor smartphone terbesar ketiga di dunia saat itu, hanya kalah dari Apple dan Samsung. Namun di balik gemerlap kejayaan saat itu, awan gelap mulai mengintai. Persaingan di industri smartphone semakin brutal, semakin kompetitif. Samsung dan Apple menggempur pasar dengan inovasi dan strategi pemasaran yang agresif. Samsung khususnya meniru strategi HTC dalam desain dan antarmuka, lalu mengalahkan HTC dengan distribusi masif dan promosi besar-besaran. HTC terlalu percaya diri dengan strategi quietly brilliant, mengandalkan kualitas produk tanpa promosi besar-besaran. Sementara Samsung dan Apple membangun ekosistem dan loyalitas brand. HTC gagal membangun identitas yang kuat di benak konsumen. Marketing mereka dianggap membingungkan dan kurang konsisten. Bahkan kampanye besar dengan Robert Downey Jr. pun gagal mengangkat penjualan. Portofolio produk HTC pun mulai membingungkan. Terlalu banyak model dengan nama mirip tanpa diferensiasi yang jelas, membuat konsumen bingung memilih. HTC juga gagal merespon tren pasar seperti layar besar, kamera multi lensa, dan baterai besar yang mulai digemari konsumen. Kesalahan strategi lain adalah diversifikasi ke bisnis yang tidak relevan seperti akuisisi S3 Graphics dan Beats Electronic yang akhirnya dijual kembali dengan keuntungan yang minim. Sementara Apple kemudian membeli Beats dengan harga fantastis. HTC juga terlambat beradaptasi dengan tren software dan ekosistem aplikasi, kalah dari Apple dan Samsung yang membangun ekosistem tertutup dan loyalitas tinggi. Di Indonesia, kejatuhan HTC terjadi lebih cepat. Setelah sempat menjadi pionir Android, HTC mulai kehilangan pangsa pasar akibat gempuran Xiaomi, Oppo, dan Samsung yang menawarkan harga lebih kompetitif dan promosi yang masif. HTC juga gagal memenuhi regulasi TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, yang mewajibkan ponsel 4G memiliki kandungan lokal minimal 30%. Akibatnya, pada 2017 HTC resmi hengkang dari pasar Indonesia, menutup seluruh tim dan operasional lokal. Faktor lain adalah perubahan perilaku konsumen Indonesia yang lebih sensitif dengan harga dan mengutamakan fitur kekinian seperti kamera selfie, baterai besar, dan layar penuh. HTC yang tetap bermain di segmen premium tanpa inovasi signifikan akhirnya kalah bersaing dan terlupakan.
setelah gagal bersaing di pasar smartphone, HTC melakukan pivot besar-besaran ke teknologi realitas virtual atau VR dengan meluncurkan HTC Vive, salah satu headset VR paling sukses di dunia enterprise. Digunakan di bidang pendidikan, kesehatan, otomotif, hingga pelatihan militer. HTC juga mengembangkan ekosistem Viveport dan Viveverse, serta memperluas portofolio ke headset standalone seperti Vive Focus dan Vive XR Elite. Meski belum kembali ke masa kejayaan, HTC kini dikenal sebagai pemain utama di industri VR, membuktikan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan bertahan di tengah perubahan zaman. Kisah HTC adalah kisah tentang mimpi besar, inovasi tanpa henti, dan kejatuhan akibat kesalahan strategi dan kegagalan beradaptasi. Ada beberapa pelajaran penting yang mungkin bisa kita semua ambil. Pertama, inovasi harus berkelanjutan. HTC membuktikan bahwa menjadi pionir tidak cukup. Inovasi harus terus-menerus, bukan hanya di awal tapi juga dalam mempertahankan relevansi di tengah perubahan tren dan teknologi. Kedua, branding dan marketing sama pentingnya dengan produk. Kualitas produk yang luar biasa bagus tidak akan berarti tanpa strategi pemasaran yang kuat dan konsisten. HTC terlalu percaya diri dengan quietly brilliant, sementara kompetitor membangun brand yang kuat dan loyalitas konsumen. Ketiga, adaptasi dan kecepatan merespon pasar. HTC gagal merespon tren seperti kamera multilensa, layar besar, dan ekosistem aplikasi, sementara Samsung dan Apple terus berinovasi dan memperluas ekosistem. HTC tertinggal dan kehilangan momentum. Selanjutnya, fokus pada kebutuhan konsumen lokal di Indonesia. HTC gagal memahami kebutuhan konsumen yang lebih sensitif harga dan mengutamakan fitur kekinian. Regulasi lokal seperti TKDN juga harus diantisipasi sejak awal, tidak bisa dibiarkan dan tak diperhitungkan. Selanjutnya, jangan terlena di puncak kejayaan. Keberhasilan masa lalu tidak menjamin masa depan. HTC adalah contoh nyata bahwa kegagalan membaca perubahan bisa menghancurkan brand sebesar apapun. Yang bisa kita apresiasi adalah HTC berani bertransformasi meski terlambat. HTC berani melakukan pivot ke VR dan enterprise, membuktikan bahwa inovasi dan adaptasi tetap menjadi kunci bertahan di industri teknologi. HTC adalah legenda yang pernah mengubah wajah industri smartphone dunia. Dari ponsel Android pertama, desain unibody aluminium, hingga audio premium dan inovasi kamera. Jejak mereka masih terasa hingga kini, namun kisah HTC juga menjadi pengingat bahwa inovasi tanpa adaptasi, branding tanpa strategi, dan kejayaan tanpa kerendahan hati bisa membawa brand sebesar apapun ke jurang kejatuhan. Bagi para kreator, brand, dan penonton, kisah HTC adalah pelajaran berharga. Jangan pernah berhenti berinovasi, jangan pernah puas dengan pencapaian hari ini. Dengarkan pasar, pahami konsumen, dan berani berubah sebelum terlambat. Karena dalam dunia teknologi hanya yang paling adaptif dan inovatif yang akan bertahan. HTC mungkin telah hilang dari radar, tapi semangat inovasinya akan selalu hidup dalam setiap perangkat yang kita gunakan sehari-hari. Thank you udah nonton putar balik episode 6 kali ini. Kalau kalian punya kenangan tentang HTC, handphone, smartphone, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk bisa tahu kisah-kisah nostalgia teknologi berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.